Dia juga mengatakan kepada anak-anak tersebut kalau dia akan memberikan kematian yang sangat menyenangkan bagi anak-anak tersebut. Halo broda dan sisda aku, kembali lagi bersama aku, Devi. Hari ini aku akan membahas sebuah film animasi fiksi, yaitu Peter Pan. Ini bukan nama band loh ya. Ini itu cerita fiksi. Kalian tahu nggak sih Tinker Bell? Nah, itu temannya Peter Pan. Peter Pan sendiri diceritakan sebagai seorang anak laki-laki nakal yang tidak dapat menua dan hidup di Neverland. Neverland sendiri merupakan tempat tinggal anak-anak yang hilang. Di sana ada berbagai macam hal ajaib, mulai dari peri, awan, dan juga tempat-tempat bermain. Di sini Peter Pan diceritakan sebagai ketua dari The Lost Boys. The Lost Boys sendiri merupakan kumpulan anak laki-laki yang hilang yang oleh orang tuanya tidak diambil selama 7 hari sehingga mereka akhirnya menetap di Neverland. Peter Pan diceritakan sebagai ketua geng mereka dan dia bisa terbang menggunakan bubuk ajaib yang diberikan oleh Tinker Bell. Dia memiliki musuh bajak laut yaitu Captain Hook. Cerita tentang Peter Pan ini mulai booming ketika Walt Disney di tahun 1953 menampilkan film animasi Peter Pan ini di teater miliknya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya cerita tentang Peter Pan ini merupakan perluasan cerita yang diambil dari novel yang memiliki sisi yang cukup gelap, yaitu terbitan di tahun 1904 karya J.M. Barrie yang berjudul Peter Pan or the Boy Who Wouldn't Grow Up, atau yang lebih dikenal dengan cerita Peter Pan and Wendy. Berikut adalah fakta dan juga teori dari cerita anak Peter Pan. Yang pertama, Peter Pan merupakan tokoh nyata. Peter Pan sendiri terinspirasi dari kakak laki-laki J.M. Barrie, yaitu David, yang meninggal dunia di usianya yang ke-13 tahun. Keluarga J.M. Barrie yang belum bisa menerima kepergian anaknya ini akhirnya memberikan sebuah julukan kepada David, yaitu The Boy Who Never Grew Up, atau seorang anak yang tidak akan pernah bertambah dewasa. Selain tokoh Peter Pan sendiri, tokoh The Lost Boys juga merupakan inspirasi dari keluarga Lewis Davis, sahabat karib J.M. Barrie. Nama Peter sendiri juga diambil dari salah satu nama anak keluarga tersebut, yaitu Peter Lewis Davis. Sempat beredar kabar juga bahwa sebenarnya si Peter Lewis Davis ini tidak menyukai namanya digunakan dalam karya J.M. Barrie. Peter Pan adalah malaikat pencabut nyawa. Ada beberapa orang yang beranggapan dan meyakini teori bahwa sebenarnya Peter Pan adalah malaikat pencabut nyawa. Dia bertanggung jawab untuk mencabut nyawa anak-anak yang memang sudah waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Oleh karena itulah di cerita juga diceritakan kalau Peter Pan itu dia diam-diam datang dan mengajak pergi anak-anak ke Neverland. Neverland sendiri juga diyakini sebagai surga dari anak-anak. Teori ini didukung dari sebuah kata-kata pada novel Peter Pan yang menyebutkan once you come here you can never leave. Nobody lives, nobody goes home. This is home now. Karena kata-kata itulah Neverland dianggap sebagai surga, dan mungkin saja memang teori ini ada kebenarannya. Kalau menurut kalian gimana? Peter Pan sebenarnya adalah penculik dan pembunuh. Dalam novel asli karya J.M. Barrie, di situ disebutkan bahwa sebenarnya Peter Pan diceritakan sebagai seorang anak yang menculik anak-anak di malam hari. Dia juga mengatakan kepada anak-anak tersebut kalau dia akan memberikan kematian yang sangat menyenangkan bagi anak-anak tersebut. Kematian? Wow. Nah, terus nih ya, beberapa orang juga meyakini ajakan Peter Pan ke Neverland merupakan iming-iming palsu agar anak-anak menurut untuk mengikuti Peter Pan ke tempat yang dia inginkan. Sesampainya di Neverland, Peter Pan akan langsung membunuh anak-anak tersebut. Ada juga teori lainnya yang mengatakan bahwa memang pada awalnya Peter menculik anak-anak tersebut untuk dijadikan teman bermain. Ketika The Lost Boys sudah bertumbuh semakin besar, Peter tidak segan-segan untuk membunuh mereka dan juga memasukkan mereka ke kandang buaya. Teori ini muncul karena adanya kata-kata di novel asli yang bilang bahwa all children grow up or they die or both. All children except one. Gimana menurut kalian kalau teori ini? Kalau sebenarnya memang Peter Pan adalah penculik dan pembunuh. Jadi dia yang selama ini adalah tokoh protagonis ternyata adalah antagonis. Kalian setuju atau tidak dengan teori ini? Komen di bawah ya.
Yang selanjutnya, Lost Boys adalah arwah tawanan. Ini merupakan hasil dari teori sebelumnya. Beberapa orang meyakini teori ini di mana setelah Peter Pan melakukan pembunuhan di Neverland, dia mengambil jiwa anak-anak tersebut dan menambahkannya ke dalam masa hidupnya, agar dia tetap menjadi anak kecil dan tidak menua menggantikan anak-anak yang tadi telah dia bunuh. What? Menambahkan di dirinya? Jadi ingat ceritanya nenek sihir nih. Menarik. Kemudian setelah dibunuh, anak-anak tersebut akan menjadi arwah yang tidak bisa pergi dari Neverland. Kecuali ada anak baru yang menggantikan dia untuk mengisi posisi The Last Boys di Neverland. Teori ini muncul dikarenakan jika sesuai dengan ide cerita ataupun cerita-cerita adaptasi lainnya terkait Peter Pan, jumlah The Last Boys tidak pernah lebih dari 10 orang. Beberapa karya adaptasi mengisahkan jumlah anak-anak The Last Boys ini di kisaran 4, 6, dan juga 9 anak, dimana tentunya nggak ada yang benar-benar jumlahnya itu lebih banyak. Padahal kalau secara cerita yang menceritakan bahwa Neverland adalah tempat tinggal anak-anak yang hilang, otomatis semakin bertambahnya waktu maka jumlah anak-anak di Neverland akan semakin banyak. Tapi di sini jumlah The Last Boys tidak pernah lebih dari 10. Perlu dipertanyakan. Dan yang terakhir, teori ini merupakan salah satu teori yang paling aku senangi, yaitu Captain Hook adalah The Last Boys yang pertama. Nah, gimana tuh ceritanya? Kok bisa Captain Hook merupakan The Last Boys yang pertama? Jadi, pada teori ini disebutkan bahwa sebenarnya Captain Hook adalah teman pertama atau sahabat pertama Peter Pan yang diajak ke Neverland. Captain Hook selalu menemani Peter Pan kemanapun dia pergi dan dia juga selalu bermain bersama. Tapi seperti yang kita tahu pada awal tadi, kalau ternyata semua anak-anak itu tumbuh dewasa kecuali Peter Pan. Nah, berjalannya waktu, Peter Pan mengajak anak-anak lain, anak-anak baru untuk dijadikan The Last Boy selanjutnya. Nah, pada saat itu Captain Hook belum menyadarinya kalau ternyata si Peter Pan ini memiliki niat jahat kepada anak-anak itu. Pertama, mungkin Peter Pan mengajak The Last Boys bermain bersama seperti tidak ada masalah. Tapi pada akhirnya ketika The Last Boys semakin bertumbuh dewasa atau mereka melakukan sedikit saja kesalahan, Peter Pan tidak segan-segan membunuh anak-anak tersebut dengan menggunakan pedangnya atau memasukkannya ke dalam sungai yang berisikan buaya. Nah, ketika Captain Hook mengetahui bahwa Peter Pan ini sebenarnya tidak peduli dengan keselamatan anak-anak itu, bahkan ketika bermain pun mereka juga bisa aja bermain di tempat-tempat bahaya yang mengakibatkan The Last Boys juga ada yang terluka ataupun meninggal, maka Captain Hook bertekad untuk menolong The Lost Boys ini dengan cara menyingkirkan Peter Pan. Tapi sayangnya The Last Boys beranggapan bahwa Captain Hook ini adalah orang yang jahat karena mereka berusaha menyingkirkan ketuanya, yaitu Peter Pan. Dan mereka tidak mengetahui niat baik si Captain Hook ini yang sebenarnya ingin menolong mereka. Teori ini bahkan sempat diterbitkan menjadi sebuah buku, di mana di buku tersebut mengupas tuntas tentang kemungkinan-kemungkinan bahwa Captain Hook adalah tokoh protagonis yang sesungguhnya. Dan di buku tersebut juga diceritakan sisi lain dari Captain Hook. Nanti aku lampirin di bawah apa judul bukunya ya. Kalau kita lihat dari teori ini sebenarnya berasa kayak Peter Pan itu melakukan cuci otak kepada The Last Boys, sehingga mereka beranggapan bahwa Peter Pan adalah orang baik dan Captain Hook adalah orang jahat. Menurut kalian gimana? Kalau aku sih sangat-sangat tertarik dengan teori yang satu ini. Sebenarnya masih banyak teori lain yang mengikuti dari cerita Peter Pan ini. Mulai dari J.M. Barrie yang dianggap beberapa orang bahwa dia adalah pedofilia karena dia dianggap memiliki ketertarikan seksual kepada anak-anak keluarga Llewellyn Davis, di mana dia bersahabat karib dengan anak-anak tersebut, dan dia juga bahkan ketika keluarga tersebut tertimpa masalah, yaitu dengan meninggalnya orang tua mereka, dia tidak segan-segan merawat anak-anak tersebut. Tapi teori ini sempat dibantah karena J.M. Barrie sendiri sudah menikah 2 kali dan dalam 2 kali pernikahannya tersebut dia tidak dikaruniai anak. Jadi bisa saja hal yang dilakukan J.M. Barrie ini adalah dikarenakan kerinduannya dia untuk memiliki seorang anak. Terus ada juga teori yang menyebutkan bahwa sebenarnya Peter Pan bukan orang yang jahat, tetapi sesuatu yang ada di Neverland itu membuat Peter Pan menjadi orang yang jahat. Pada akhirnya cerita Peter Pan yang terkenal di kalangan anak-anak ini merupakan hasil karya dari Walt
Disney yang memoles cerita yang cukup gelap menjadi cerita yang layak untuk dikonsumsi anak-anak. Sebenarnya masih banyak juga cerita-cerita anak lainnya ataupun memang film-film anak lainnya yang memiliki kisah gelap. Seandainya kalian pingin aku untuk membahas tentang cerita-cerita anak apa saja yang memiliki kisah gelap di dalamnya, atau mungkin film-film kartun anak yang memiliki kisah gelap di baliknya, kalian bisa komen di bawah biar aku nanti bisa bikin video khusus untuk kartun-kartun anak yang memiliki sisi gelap di belakangnya. Tapi ingat ya guys, jangan salahkan aku kalau aku menghancurkan masa kecil kalian dengan memberi kenyataan bahwa nggak semua cerita-cerita yang kita dengar pada waktu kecil memiliki kisah yang indah, tapi ternyata banyak juga yang memiliki kisah kelam di baliknya. Kalau menurut kalian masih ada teori-teori lain tentang Peter Pan, kalian boleh komen di bawah, kita nanti diskusi bareng-bareng tentang teori-teori apa lanjutannya dari si Peter Pan ini. Kalau memang kalian ingin membuat Peter Pan part 2, kalian juga bisa komen di bawah, karena sebenarnya pada cerita Peter Pan ini memiliki banyak intrik-intrik lainnya yang mengikuti cerita ini. Bahkan aku juga sebenarnya tertarik untuk membahas secara khusus sisi tentang Captain Hook. Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, sekian video aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video aku, kalian bisa klik like-nya, subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, dadah. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friends was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night when I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.